ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insyaallah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insyaallah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bermuajah online lagi. Ya, kemarin 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad, saya bersama Pak Adi Kurdi ke Bandung, ya, dalam rangka mengikuti bedah buku LDI Paradigma Baru di Universitas Al-Ghifari. Banyak sahabat-sahabat yang ke sana, terutama wilayah Bandung, Jawa Barat, bahkan Jakarta juga ada, bahkan Kalimantan juga ada Mas Kamto. Alhamdulillah, ada Pak Maududin, Pak Abdullah Mabrur Ailiyin, Bapak salah satu mantan wakil Amir atau wakil 4 saat itu. Beliau sudah keluar tahun 2008. Alhamdulillah, kita bertemu di hotel, ya. Saya hari Sabtu bersama Pak Adi Kurdi berangkat pagi jam 7.20-an sampai sana sekitar setengah 4 sore. Hari Ahadnya ada acara. Acaranya cukup lancar dan kompak, alhamdulillah. Dari berbagai ormas, perwakilan ormas, dari berbagai peserta bedah buku. Alhamdulillah, intinya adalah agar segera ditindak tegas. Bukan hanya dibahas saja, bukan hanya menjadi ranah pembahasan publik, cibiran, ucapan, omongan kesana kemari, tetapi perlu penegasan. Banyak masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, harusnya ada penegasan. Apakah di fatwa, apakah dibegukan, apakah dibina dan lain sebagainya. Intinya adalah ada reaksi, jangan dibiarkan saja. Sementara di dalam masih ditekankan, masih
diyakinkan, masih didoktrin tentang kepahaman jamaah surga, gak jamaah neraka, ala Islam jamaah. Begitulah saudaraku semua, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, yang terjadi. Sehingga buku itu terbit itu kemudian dibuka, dibongkar, dibedah. Dan insya Allah menurut wacana bukan hanya di Bandung, diwacanakan menurut informasi bapak-bapak juga akan diwacanakan di berbagai kota-kota besar sebagai informasi, sebagai sosialisasi kepada masyarakat yang ada di dalam Islam jamaah, segera menyadari, yang ada di luar segera tahu akan informasi tersebut, yang sudah hijrah segera yang sudah hijrah agar lebih mantap, lebih yakin, lebih kuat di dalam menetapi hijrahnya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Setelah itu saya dapat WA tadi ya. Jadi di WA ini dari salah satu sahabat hijrah ya, yang kebetulan beliau punya rumah di wilayah Bandung. Nah, jadi di wilayah Bandung kita sebutkan ya, ini bersamaannya acara acaranya kemarin tanggal 11 Agustus. Nah, informasi ini baru tadi malam ya, tadi malam jam 10 kita baca informasinya di Bandung juga ya. Hot News, Kompleks Sabilul Muttaqin SBM Masjid Daerah Bandung Selatan 1 sedang tidak baik-baik saja. Bismillah, sore ini Senin 12 Agustus salah seorang anggota Islam jamaah menemui imam kelompok Bahagia Permai atau Desa Buah Batu, daerah Bandung Selatan 1. Setelah acara pengajian kelompok, beliau dengan gentle menyatakan keluar dari firqah Islam jamaah bersama keluarga besarnya. Hal ini tentu mengagetkan bagi para pengurus dan jamaah di sana, karena kurang lebih 1 bulan yang lalu di tempat yang sama 3 keluarga dimaklumat di depan umum saat pengajian kelompok. Dengan semakin banyaknya jamaah Bandung Selatan 1 yang sadar dan berani menyatakan keluar, maka sebaiknya imam daerah, wakil imam daerah, tim bersih-bersih mengundurkan diri karena tidak bisa melaksanakan amanat dari Bapak Imam untuk meramut menjaga jamaah. Dan informasi lagi, di komplek Masjid Daerah Bandung Selatan 1, Masjid Sabilul Muttaqin, ada 2 kelompok. 1 bulan yang lalu ada 3 aghnia daerah yang di komplek tersebut dimaklumat beserta keluarga besarnya. Yang terbaru adalah kemarin sore ada 1 aghnia daerah lagi juga di tempat yang sama mengundurkan diri, namun beliau dengan gentle mendatangi imam kelompoknya setelah acara sambung kelompok. Bilang, saya dan keluarga besar pamitan tidak mengaji di sini lagi karena sudah paham mana Islam yang benar. Selanjutnya saya akan ngaji di tempat yang lain di kajian sunnah bersama saudara-saudara muslim yang lain. Pukulan telak lagi bagi imam daerah, para wakil imam daerah, tim bersih yang banyak tinggal di komplek tersebut dan sangat kental paham kejokamannya. Bahkan Sabtu minggu lalu salah seorang mubarik tugasan di kelompok tersebut, kelompok di dalam komplek Masjid Daerah Bandung Selatan 1, diberhentikan mendadak oleh salah seorang wakil imam daerah tanpa koordinasi dengan imam-imam desa, imam kelompok yang lainnya. Banyak sekali bunglon di komplek Masjid Daerah Bandung Selatan 1. Mereka hanya menunggu waktu untuk keluar untuk ketangkap ngebunglon. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, sudah kita baca tadi ya. Jadi bukan tanpa reaksi, bukan tanpa efek. Jadi jangan misalnya pergerakan kita, dakwah kita itu mesti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil. Jangan takut ya. Jangan takut, jangan putus asa. Sudahlah, sudah berapa puluh, berapa ratus, bahkan mungkin akan di angka berapa ribu yang hijrah, yang keluar karena membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Sebenarnya orang-orang kaum muslimin itu juga geram sebenarnya ketika misal testimoni yang diceritakan Pak Adi Kurdi
testimoni yang diceritakan oleh Pak Mauludin atau Pak Abdullah Mabrur Ailiyin, itu mereka juga menjadi geram ketika mendengar cerita yang sebenarnya. Ternyata tidak seperti yang mereka lihat. Ketoke wapi, ketoke rukun, ketoke kompak. Ternyata kebenciannya terhadap kaum muslimin, ternyata takfir, mengkafirkan kepada kaum muslimin sangat parah. Gimana tidak, sudah menganggap satu-satunya jalan masuk surga selamat dari neraka. Sehingga segala cara ditempuh. Makanya kalau kita mendengarkan ceritanya Bapak Ibu saat itu, bagaimana kita membina, mulai kita datangi di pondok untuk khutbah di sana. Ternyata pas pulang diulangi lagi. Bahkan bukan hanya diulangi, saat itu diinformasikan khutbah Jumatnya terbagi menjadi 2. Yang sebagian mendengarkan di masjid, yang sebagian di gedung aula. Lalu ditukar. Yang di masjid tadi selesai, larinya ke gedung untuk mengikuti yang sah, berarti Jumatan yang sah. Ya. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, ayo terus satu persatu. Ya, dunia maya ini semakin berkembang. Kalau kita tidak memenuhi dengan dakwah, mereka nggak tahu. Sementara kita akses ketemu langsung dengan mereka sangat sulit sekali. Mereka sangat menutup diri, nggak mau. Bahasanya kepahaman dewi-dewi, jamaah dewi-dewi, rausah ngurusi jamaah menurut mereka. Ya. Menurut mereka seperti itu. Padahal kita itu sedang menyadarkan. Awal ini mau nyadar nih, nggak lebih dari itu. Kita tuh menyadarkan, ngajak, ayolah, ya. Dan kebohongannya luar biasa, saudaraku semua. Kemarin seperti yang diceritakan Pak Mauludin itu. Ternyata perlakuan mereka terhadap Pak Mauludin misalnya. Ini sesama jamaah saja dibohongi. Artinya sesama jamaah saja dengan cerita-cerita yang konyol-konyol seperti itu dibohongi. Artinya Pak Mauludin terpengaruh. Saya tuh kagetnya ketika saya bertanya, atau Pak adikku yang bertanya, ya Bapak dulu terpengaruhnya apakah baca-baca kitab? Tidak. Justru saya meluruskannya dari kitab-kitab jamaah itu sendiri, pakai himpunan, pakai kutubus sitah. Saya nggak baca-baca kitab, saya nggak berani. Saya tuh wakil amir, nggak berani lah. Tetapi yang disukan di dalam Islam jamaah apa ya dulu? Itu loh hasilnya wong semua moco-moco kitab karangan. Kitabnya pakai kitab-kitab karangan, berarti kan bohong namanya. Jadi jamaah sendiri itu dibohongi sebenarnya. Kalau mereka menyadari jamaah sendiri itu dibohongi, ditipu. Nah, dinina bobokkan. Sementara sudah banyak hijrah apa itu orang-orang yang mau meluruskan, tapi jamaah dianggap tenang-tenang saja. Apalagi di bulan Agustus seperti ini. Dia disibukkan untuk cari muka, kulihat rai bahasanya. Kulihat rai Budi Luhurono. Apakah mantan kemudian kehilangan arah? Tidak. Karena sesungguhnya yang kita serang, yang kita sadarkan adalah kepahamannya. Itu tujuan utamanya. Baju itu nanti rubah-rubah terus. Nah, itu konsekuensi, dan saya pun paham juga. Dan itu pun kemudian kita tidak berhenti, kita berhenti untuk berjuang, tidak juga. Ya tetap berjuang. Tapi kita tahu modelnya lah. Nanti kemudian ganti baju lagi. Tapi dalam masa pergantian itu insya Allah tetap ada korban-korban yang kemudian menyadari akan kesalahannya. Artinya dia keluar menyadari seperti tadi ini. Ada Aghnia 4, Aghnia Bandung Selatan 1. Ya Bandung, asalnya kemarin di Bandung. Sehingga insya Allah bismillah, saya yakin satu persatu. Ya kalau semuanya yang memang agak lama dan sulit, tapi setidaknya tetap akan menghasilkan, membuahkan hasil. Satu persatu akan menyadari akan kesalahannya. Ya. Tapi ya coba.
kita sudah usaha semaksimal mungkin, sudah semaksimal mungkin ini. Tidak lain ya, hanya niatnya untuk menyadarkan sebenarnya, nggak lebih dari itu. Itu aja ucapannya masih jelek-jelek. Kadang saya tuh kasihan, terutama yang bagian bawah-bawah. Yang atas sudah menutupi, sudah membuat membuat tutup yang begitu rapat. Tapi yang bawah sembrono, ngomong sak senengi dewi. Ngomong murtad dengan enteng, dengan ringannya. Nah, maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, ayo terus dakwah, membuka akal sehat, akal waras. Insya Allah Bandung menjadi pertama mungkin bedah buku secara resminya, dan insya Allah pula Bandung juga akan menghasilkan calon-calon muhajir, calon-calon hijrawan yang semangat dan kemudian berdakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك